Dengan kita freeze di MSCI ini kan, banyak kan saham-saham konglo kena nih. Betul. Yang target MSCI. Betul. Menurut lo orang-orang sekarang tuh dengan target saham-saham konglo ini harus gimana bro? Harus mereka beli lagi apa cut loss ini? Menurut gua pasti menurut gua pemerintah Indonesia pasti ya Pak Purbaya pasti bikin gimana caranya mereka bisa make a deal lah with MSCI lah. Yeah. Jadi menurut gua kita harus lebih pilih lagi konglo-konglo yang bener-bener ada capital buat masuk MSCI. Kalau dulu kan semua orang mau masuk MSCI. Semua orang mau masuk ke SIM. Sekarang kita harus pilih bener-bener konglo yang punya capital. Karena buat masuk MSCI kan butuh modal lah. Yeah. Butuh sahamnya naik kan juga butuh modal kan. Jadi kita harus lebih pilih-pilih lah. Nggak bisa kayak semuanya kita kejar gitu loh. Jadi benar-benar harus pilih perusahaan yang lebih bagus lah gitu loh. Sama misalnya orang selalu dulu bilang misalnya fundamental is dead. Yeah. Fundamental nggak dead juga bro. Okay. Sekarang kalau misalnya tanpa MSCI ya kita semua harus balik lagi ke balik ke awal lagi ya. Balik lagi ke value investing. Yeah. Gitu. Oke. Jadi tetap ada gunanya lah semuanya. Oke, ini juga ada beredar isu bro. Kalau market kita tuh mau diturunin ratingnya ke frontier dari emerging market nih. Lu bisa jelasin nggak ini dampaknya akan seperti apa gitu? Dampaknya kacau bro. Pasti bakal ada outflow uang lagi. Oke. Dengan ada outflow lagi, saham pasti turun lagi. Nah, jadi menurut gua pemerintah harus ya buru-buru jangan sampai di downgrade. Oke. Gitu. Kalau di downgrade ya sama lah perusahaan misalkan ada rating tuh AAA, ada B, ada C gitu kan. Kalau lu ratingnya downgrade ya juga sama, investor kabur. Nah, ini juga sebenarnya sama. Sebenarnya lu perorangan, perusahaan, negara sebenarnya manajemennya mirip-mirip sebenarnya. Satu kesatuan ya? Satu kesatuan. Cara kalau dulu kan gue baca buku Lee Kuan Yew gitu ya. Oke. Lu mau jago manage negara, lu harus jago manage perusahaan. Oke. Lu mau jago manage perusahaan, lu harus jago manage keluarga. Gitu bro. Jadi sekarang mereka satu kesatuan, cuman capitalnya aja lebih gede gitu loh. Seperti itu. Oke, tapi kalau seorang Andri Hakim nih, gimana caranya framework berpikir lu sehingga lu bisa pilih suatu saham nih? Cara main lu gimana sebenarnya? Supaya gue bisa pilih suatu saham ya. Pertama, gue tentu awal-awal ya, sebelum gue masuk saham, gue tentukan dulu saham ini buat trading atau buat invest. Oke. Jadi gue sebelum pergi perang, mental gue udah siap dulu. Mental lu udah siap? Mental gue udah siap. Kalau saham ini buat invest, gue turun, gue bakal average down terus, gue bakal beli terus. Oke. Beli terus. Tapi kalau saham ini buat trading, turun gue bakal cut loss. Jadi gue udah siap. Jadi kalau gue masuk, ini buat trading, turun gue cut loss. Kalau memang ini gue buat invest long term, turun gue average down terus. Nah, apa yang membedakan saham buat trading sama saham yang buat invest? Oke. Saham trading itu saham yang cuman kalau gue liatnya flow. Flow-nya gede, banyak orang akum, ya gue cuman ikut flow aja gitu. Nebeng lah. Okay. Udah targetnya dia merasa udah nggak kuat naiknya, udah gue jual. Itu trading. Tapi kalau misalnya gue masuk ternyata gue salah, gue cut loss. Nah, gue cuma lihat flow trading. Tapi yang ini gue ada main juga, tapi ini tidak memberikan untung besar lah. Ya lumayan lah kalau mau cari 1 sampai 10 M bisa. Tapi multiplier buat gue 1 sampai 10 M itu udah nggak gede lagi. Gue mau multipliernya yang bisa 50 sampai 100 M. 50 sampai 100 M ini harus multipliernya harus gede. Nah, ini rata-rata saham yang memberikan corporate action. Saham yang ada story, saham yang mau masuk ke MSCI. Nah, ini yang multipliernya gede. Nah, kalau saham ini gue invest. Kalau dia turun, gue averaging lagi. Gue turun averaging karena dia ada story-nya jangka panjangnya jadi lebih bagus, jadi lebih gede. Itu contoh misalnya ada perusahaan valuasi 1T. Tapi gue tahu nih dia bakal diinjek jadi 100T. Ya, gue kalau beli turun misalnya 1T turun jadi 500 M. Ya, gue beli lagi lebih banyak. Murah berarti. Murah. Nah, jadi gue tahu dulu nih buat trading atau buat invest. Kalau buat invest turun gue averaging terus, gue hajar terus. Itu yang kayak blue chip lu lah ya, lu hajar. Ya, gue hajar terus, turun lagi lebih murah lagi, gue hajar lagi, murah lagi, gue hajar lagi. All in ya. Gue hajar terus. Sekarang gue kan ada fasilitas repo misalnya. Gue kalau nggak ada gue tinggal minta repo, gue averaging. Begitu dia rebound, gue untung. Gitu. Berapa persen sih dikasih biasanya repo bro? Tergantung emitennya. Tergantung emitennya. Atau kalau misalnya tanpa repo bisa pakai margin. Bikin akun margin gitu. Nah, jadi gue jarang kalah. Jadi gue tuh selalu win rate gue tuh 90% karena gue udah ada
gue udah tahu saham mana buat trading, saham mana buat invest. Oke. Rata-rata yang gue cut loss tuh saham trading. Kalau saham invest gue lawan terus, gue averaging. Tapi tentunya harus di perusahaan yang bagus. Gitu. Oke. Kalau boleh lu spill nih, porto lu sekarang tuh apa bro? Boleh gak nih? Mungkin jangan kali ya Jangan kalau porto ya. Karena gue selalu dibilang pom-pom lah, insider lah. Oke. Terakhir ada isu lagi bro. Apa tuh? Gue titip dana katanya. Udah dikatain insider, dikatain ini apa? Titip dana. Sekarang titip dana. Padahal gue gak ada titip dana sama sekali. Itu uang lu sendiri? Bener-bener uang gue pure. Sekarang contoh cara analoginya mikirnya gini deh. Kalau uang gue aja udah segede gitu, buat apa gue terima titip dana orang lain gitu loh. Gue kalau mau cari 1M, orang kalau titip dana paling juga cuma berapa sih? Paling 5M, 10M. Oke, paling gede paling berapa sih? 50M berani. 50 emang. Ya kan? Ya. Lu kan juga bisa paling lu kasih dia untung nih, lu masih harus bagi. Kalau cuma 50M kan gue punya duit sendiri. Gue masukinnya 50M gue sendiri, untungnya 100% buat Iya, gue. Punya gue. Lu gak pusing lagi duit orang? Gak pusing. Gak ditelepon-teleponin kalau turun. Ya jadi gue gak ada titip dana. Cuman orang selalu titip dana lah, insider lah, macam-macam lah. Selalu dijelekinnya di luar tuh yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh. Oke.